PPL kedua dilaksanakan di SMP Negeri 3 Rendang menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selamat menonton. Kegiatan pembukaan. Halo Dedek, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, gimana kondisi pada pagi hari ini? Sehat kah? Sehat, Kak. Oke, sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa sekarang dipimpin oleh Mulyani ya. Mulyani, silakan pimpin doa kita ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mulyani. Ya, yang untuk kehadiran hari ini ada yang tidak masuk kah? Ketua kelas Desi gimana teman-temannya? Ada yang belum hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Oke, mantap ya. Terima kasih ya. Kalau sudah hadir semuanya, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, di musim pandemi COVID-19, tetap ya meskipun adik-adik belajar di rumah, namun protokol tetap dijalankan ya ketika kalian keluar rumah ya. Oke, sebelumnya saya akan memiliki sebuah video adik-adik ya. Sebelum video, saya akan bagikan layar dulu ya. Silakan mulai. Maju entah membela yang benar. Maju kita diserang, menyerah, majulah menang. Oke, terima kasih ya. Nah, itu lagu Maju Tak Gentar. Nah, nih saya memiliki sebuah video adik-adik ya. Saya memiliki sebuah video. Silakan adik-adik simak video ini dan berikan tanggapannya ya. Sudah siap adik-adik? Sudah, Pak. Oke, saya akan tampilkan sebuah video. Awalnya remaja berinisial YA mengelak saat dicurigai sebagai pelaku pencurian uang kotak amal masjid di perumahan Korpri Kelurahan Petiring, Kota Bengkulu. Namun pelaku tak dapat. Nah, oke, tadi ada video tentang apa, Dede? Siapa bisa menanggapi? Tadi video itu tentang apa sih? Pak, ayo si Desi, silakan Desi. Desi mulai ya. Video tadi tentang seorang pemuda yang mencuri uang kotak amal di masjid. Oke, ada seorang pemuda yang mencuri kotak amal di masjid. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang norma dan keadilan. Lebih spesifiknya adalah kita akan pelajari macam-macam norma ya, norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kira-kira sebelum lanjut, minggu lalu kita udah mempelajari ya, terkait dengan materi perumusan Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, siswa mampu bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, mampu menegakkan hukum, menaati tata tertib sekolah. Yang ketiga, nah untuk penilaiannya saya akan menilai adik-adik secara utuh ya, menilai sikap adik-adik dari awal mengikuti pembelajaran, pengetahuan adik-adik dan keterampilan adik-adik dalam proses pembelajaran. Nah, sebelumnya saya sudah membagi materi ya, Google Sheet-nya sama modul interaktif di Google Classroom sama di WA. Nanti silakan dipelajari itu ya sebagai sumber belajar adik-adik di rumah. Kita akan pelajari peta konsep ya tentang macam-macam kegiatan inti masyarakat. Kita mengenal 4 macam-macam norma. Sebutkan adik-adik 4 macam-macam norma di masyarakat. Norma Oke, agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Oke, coba sekarang si Denus ulang Denus, sebutkan macam-macam norma di masyarakat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan yang terakhir adalah norma hukum. Oke, betul ya. Yang pertama ada norma agama, kemudian norma kesusilaan,
kesopanan, dan norma hukum. Nah, inilah nanti akan ada dipelajari pada materi hari ini ya. Pertama, kita akan melangkah ke norma agama. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, di mana norma agama itu merupakan apa, Dedek? Coba sebutkan apa pengertian norma agama. Desi, silakan. Apa pengertian dari norma agama? Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pinter ya. Norma agama merupakan suatu aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti materi ya, itu materi norma kesusilaan. Nah, si gue pernah nggak mencuri ngambil uang ibu? Enggak. Nah, coba Dedek pernah nggak ada di rumah? Mungkin di rumah ada uang ibunya diambil, pernah nggak? Nah, Nah, ada yang pernah, jujur. Nah, Nah, kira-kira jika pernah ngambil uang ibu diam-diam, gimana perasaannya, Dedek? Merasa dihantui. salah nggak? Ya, hatinya nggak nyaman, merasa. siap. Oke, silakan perhatikan gambar dulu. Ya, perhatikan gambar. Silakan ditelaah dulu semuanya. Dalam waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Oke, waktu habis. Sudah siap? Oke, pertanyaannya adalah Jangan. Berapa anak yang ada di atas jembatan tali? Ayo. Jawabannya di komen, Pak. Silakan di komen. Ya, di komen. Di chat ya, silakan di chat. Akan saya tayangkan sebuah video. Nah, silakan adik-adik perhatikan video ini. Kemudian ajukan beberapa pertanyaan ya. Ajukan beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan tersebut silakan dibuat di LKPD-nya dan dikerjakan dalam waktu 30 menit ya. Seperti itu, Dede ya? Sudah mengerti, Dede? Ngerti, Sudah. Pak. Oke, Ngerti, mari Pak. memperhatikan video dulu. Oke, siap. Silakan perhatikan video ini, Dede ya. Lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih, dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah. Video tersebut silakan ajukan pertanyaan ya. Silakan ajukan beberapa pertanyaan. Ayo, siapa yang bisa mau mengajukan sebuah pertanyaan? Oke, Desi, silakan Desi. Apa saja sih, Pak, apa saja pelanggaran yang ada di video tadi? Oke, kita sepakati ya. Pertanyaan pertama, apa saja sih pelanggaran-pelanggaran yang kalian temukan pada video tadi ya? Oke, itu pertama. Yang kedua, ayo siapa yang kedua? Oke, Tiska. Tiska, untuk pertanyaan yang kedua. Apa nama pasar yang mengakibatkan kemacetan? Oke, nama pasarnya ya, yang mengakibatkan kemacetan. Oke, yang lain. Silakan yang lain. Silakan juga pertanyaan. Oke, Mulyani. Apa sih solusi atau saran yang bisa dilakukan biar warga negara nggak melakukan kasus kayak gitu? Oke, apa sih saran adik-adik supaya tidak terjadi pelanggaran seperti waktu diskusi selama 20 menit ya. Saya akan bagi kalian menjadi tiga ruangan ya. Saya akan bagi 3 ruangan. Silakan kalian masuk ke ruangan masing-masing. Adalah kurangnya apa? Penyebabnya adalah Gimana? Pertanyaan? Ini rumusan Masalah kan? Oke. Yes. Coba bacain nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Ya. sudah.
Nomor 2. Nomor 1 kan pelanggaran yang Nomor 1. terdapat dalam Video. video. Nomor 2. Penyebab dan Nomor dampak. 1 nggak jelas. Nomor 1 nggak jelas. Nomor 2 Kecelakaan. Dan yang keempat, ingin mempersingkat waktu dan dampaknya adalah kecelakaan. Oke, Yang terakhir ya, adalah ya, berikan dalam saran. presentasi ya, ataupun mungkin ntar saya random dan siapapun yang dapat silakan presentasikan. Oke, untuk presentasi yang pertama dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 memulai presentasinya. Dewayu, Pak. Ya, silakan. Silakan Dewayu melakukan presentasi ya. Aduh. Coba temukan pelanggaran apa saja yang ada di video tersebut. Yang pertama, para pengguna roda 2 nekat maju dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan rem standar nasional Indonesia. Kedua, analisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran yang tadi. Yang pertama, penyebabnya karena kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat. Dampaknya bisa memicu kecelakaan. Kemudian yang ketiga, solusi atau saran yang bisa dilakukan. Si Mulyani dari perwakilan kelompok 2. Silakan ada tanggapan dari kelompok lain, silakan tanggapannya. Oke, Denus, silakan Denus. Baik, saya dari kelompok 3 ingin memberikan tanggapan, bukan tanggapan, tapi ingin sedikit menambahkan dari kesimpulannya kelompok 2 dari soal yang terakhir, yaitu berapa saran yang dapat kita berikan kepada masyarakat supaya lebih patuh pada hukum. Jadi saya ingin menambahkan beberapa saran. Yang pertama yaitu menyeberang di sebelah kos, memakai helm saat berkendara, dan tidak menerobos lampu merah. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya, itu tanggapan dari kelompok 3. Ya, terima kasih Denus ya, perwakilan kelompok 3. Nah, lalu kelompok 2 sudah selesai, kita akan melangkah ke presentasi dari kelompok 3. Silakan. Di tempat yang dilarang, yang nomor 7 melanggar garis marga di lampu merah, nomor 8 membawa beban melebihi kapasitas, dan yang terakhir berkendara di jalur busway. Lalu soal nomor 2, penyebab dan dampak ya dari pelanggaran video di atas. Nah, ada beberapa penyebab dan dampak dari pelanggaran video di atas. Yang pertama yaitu mengejar waktu. Dampaknya dapat menyebabkan kecelakaan di lalu lintas. Yang kedua, lupa atau tidak mau memakai helm. Dan dampak dari tidak mau memakai helm adalah jika terjadi kecelakaan, kepala dapat mengalami cedera yang cukup serius. Ya, bahwa norma itu ada di masyarakat untuk ditaati dan dipatuhi. Jika norma itu, maka ketentraman, kedamaian itu akan tercipta di masyarakat. Apa namanya? Saya akan bagikan tes formatifnya di kolom chat ya. Ntar dulu saya akan buka dulu tes formatifnya. Kegiatan penutup. Yang bisa menyimpulkan apa sih materi yang sudah dipelajari hari ini? Siapa bisa bantu Bapak menyimpulkan apa materi yang sudah dipelajari pada pagi hari ini? Kesimpulan pada hari ini. Ya, silakan Sukreni. Pada hari ini kita mempelajari macam-macam norma. 1. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Terima kasih. Oke. Apa refleksi ataupun manfaat yang didapatkan dari pertemuan hari ini? Manfaat dari pertemuan yang tadi hari ini adalah kita jadi tahu pentingnya budaya tata tertib berlalu lintas. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan buat si Dewayu ya. Kita akan belajar terkait dengan bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar ya. Perumusan Undang-Undang Dasar itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan hari ini dengan doa. Untuk doa silakan ditutup oleh si Desi ya. Silakan Desi tutup pertemuan kita dengan doa. Setelah selesai dengan pelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mulai.
Oke, terima kasih ya. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.